dekatkan kita dengan Allah dan Rasulnya, dan juga Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan kepada Allah sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin. Masyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan, tadi kita diperdengarkan dengan ayat suci Al-Quran, dan semua ayat dalam Al-Quran itu suci. Dia pasti punya makna dan punya hikmah. Maka tujuan Nabi diutus adalah menyampaikan Al-Quran. Selama 23 tahun Al-Quran itu sudah disampaikan semuanya, 114 surat, 6.300-an ayat, 6.600-an ayat. Itu disampaikan dan didakwahkan oleh Nabi, baik maknanya, lafaznya, sampai praktek pengamalannya selama 23 tahun. Dari sejak Nabi usia 40 tahun jadi Rasul, diangkat di Gua Hira, ayat yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai terakhir sebelum Rasulullah SAW wafat, ittaqu yawman turja'una fihi ilallah. Itu semuanya telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara ayat tadi, Bapak Ibu, saya ini punya misi datang ke sini, Bapak Ibu. Saya diundang dari bulan kemarin, bulan 9. Aku jauh banget undangnya. Dari bulan kemarin sebelumnya, kemudian sempat kita cancel, ya. Karena ada miskomunikasi gitulah, hal. Jadi kita buat acara semacam ini ya. Ibu-ibu udah cakep banget, seragamnya putih hijau, kayak rumah ya, yang seger gitu ya. Jadi ini kan ahli sholawat semuanya. Amin. Nah, ibu-ibu yang belakang ini luar biasa. Bapak-bapak makan, ngemil, ini kan semuanya perlu usaha. Mengadakan acara kayak gini nih, ada duitnya, ada tenaganya, ada doanya, ada pikirannya. Maka kita ingin acara-acara maulid yang kita laksanakan ini tujuannya adalah lebih mendekatkan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan semata-mata ritual, bukan semata-mata seremonial. Yang penting ada yang maulid. Pokoknya setelah maulid kenyang, apa yang didapat nggak tahu, pokoknya dapat berkah. Bukan begitu ya. Kita ingin sebelum datang maulid kita ini cinta sama Rasul, pulang maulid makin cinta sama Rasulullah. Amin. Amin. Sebelum datang maulid udah ikut sunnah-sunnah Rasul, pulang maulid makin semangat ikut sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum datang maulid lupa, kurang berakhlak seperti akhlaknya Rasul, pulang maulid lebih berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ini tujuan maulid kita. Boleh tukar kita Ustaz? Pak, ini ngakik-ngakik. Allah, ini kan enak. Bapak gak peka. Nah, jadi kita ingin maulid kita ini punya tujuan. Nah, tadi di antara ayat-ayat yang membahas tentang Rasul yang disampaikan oleh Ustadz Mori kita luar biasa. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh benar-benar ada pada diri kalian, ada pada diri Rasul suri tauladan, contoh, ikutan, patokan yang baik, standar hidup yang baik bagi kalian. Tapi yang bisa mengikuti Rasul liman kana yarjullah, kalau berharap ridhonya Allah, wal yawmal akhir, kalau yakin mengharapkan kebahagiaan di akhirat, wa dzakarallaha katsiran, dan juga banyak zikir kepada Allah.
Oke, saya bahas ayat ini aja ya. Saya tadi sebenarnya dari kemarin tuh bingung mau bahas apa di Al-Hidayah. Orang tuh udah pada pinter-pinter ya. Masya Allah ya. Kita ternyata sama Allah tuh dipilih sama Allah untuk membahas ayat ini. Dalam Al-Quran itu Allah pakai kata laqad, benar-benar sungguh-sungguh, 2 kali. Laqad itu laknya artinya sungguh-sungguh, qadnya sungguh-sungguh. Jadi Allah tuh enggak main-main. Wa ma huwa bil hazal, innahu laqaulun fasl, wa ma huwa bil hazal. Ini ucapan serius, enggak main-main kata Allah. Laqad ja'akum, laqad kana lakum. Sungguh benar-benar telah ada pada diri Rasulullah SAW contoh yang baik. Begini, Allah nggak bilang ada pada ibadah Rasul contoh yang baik. Pak, Allah nggak bilang ada pada akhlak Rasul tauladan yang baik. Allah nggak bilang sungguh benar-benar ada pada pakaian Rasulullah teladan yang baik. Teladan yang baik ada pada diri Rasulullah. Fi Rasulillah. Kata ulama, maksudnya adalah semua yang berkaitan dengan Rasul itu semuanya kita bisa ikuti. Kadang-kadang ya, kita ini orang-orang banyak itu hanya bilang ayo kita teladani Rasulullah SAW. Teladani apanya? Akhlaknya, itu benar. Tapi bukan semata akhlak, Pak. Yang yang bisa diikuti dari Nabi itu Allah nggak bilang akhlaknya doang, tapi juga ikuti ibadahnya. Allah nggak bilang ibadahnya aja. Ada orang yang mengikuti Rasul ibadahnya aja, tapi akhlaknya buruk. Ini juga belum sempurna. Gitu ya Pak ya? Ngikutin akhlaknya doang. Oh, rajin sedekah, ramah, jujur, tepat waktu, amanah, cerdas. Tapi sholat enggak. Tapi nutup aurat enggak. Kata mereka, kan yang penting kan akhlak kita ini. Ini nggak ikut Rasul ini, padahal Allah bilang fi Rasulillah. Pada semua gerak-gerik, semua aspek kehidupan Nabi itu adalah suri tauladan yang baik, contoh yang baik. Maka yang kita inginkan adalah mengikut kepada baginda Nabi secara total. Nah, fi Rasulillah. Semua yang ada pada diri Nabi kita berusaha untuk ikut, Pak. Yang gak mampu ya udahlah, gak mampu Nabi sholat tahajud. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, beliau sholat tahajud malam. Buka pertama setelah Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Oh, berarti surat apa yang dibaca? Al-Baqarah. Bukan tahlilan yang cuma 5 ayat pertama sampai mulai waqufun, enggak. Abdullah bin Mas'ud tadinya sok-sokan mau ngikut sama Nabi. Sholat tahajud di belakang Nabi, makmum, jadi makmum. Pengen tahu Nabi itu sholat tahajudnya kayak apa sih? Oh, ternyata bacanya Al-Baqarah. Akhirnya kata Abdullah bin Mas'ud sendiri yang cerita dari riwayat Imam Muslim, sahih. Kayaknya paling cuma 100 ayat ini mah. Sampai 100 ayat lewat. Jangan-jangan 200 kayaknya ini lewat, Pak. Al-Baqarah 286 Bu ayat. Mungkin sampai habis kali Al-Baqarahnya. Lewat sampai lanjut Ali Imran Bu. La ilaha illallah. Ali Imran ada 200 ayat, Pak. Sampai habis Ali Imran. Lanjut An-Nisa sampai Al-Maidah, Pak. Sanggup nggak, Pak? Boroh. Sanggup nggak, Bu? Boroh. Tahu boroh? Boroh gitu. Taraweh aja milik yang 8. Iya sih, masjidnya imamnya 20, tapi tutupnya kita 8 gitu. Setelah 8 kabur udah 8 aja deh, kalau juga Allah tahu deh gitu.
Kalau imamnya lama dikit juga udah gedehet. Kalau kita nggak bisa ngikutin sunnah Nabi yang sampai kayak gitu, akhirnya Abdul bin Mas'ud rada kapok ngikutin Nabi itu sholat tahajudnya. Sunnah yang kayak gitu wajar. Kalau Nabi, kata Siti Aisyah, Nabi itu karena yaqumul lail hatta tawarramat qadamah. Nabi itu sholat tahajud sampai kakinya bengkak, pecah-pecah. Istri Nabi namanya Saudah bintu Zam'ah. Saudah bu, bukan Saudah. Apalagi Sauri, itu mah Saustira. Saudah itu nama istri Nabi itu. Ini nama bagus-bagus. Maimunah, bilangnya Mai. Saudah itu nama istri Nabi. Sayyidatuna Saudah istri yang ketiga atau kedua yang dinikahi setelah Sayyidah Khadijah. Siti Khadijah meninggal, baru Nabi nikah lagi dengan Sayyidah Saudah. Beliau ngikut tahajudnya Nabi, ruku lama rukunya Nabi, Pak. Sampai Sayyidah Saudah itu ngikut rukunya Nabi mimisan. Kapok bener gitu. Kita nggak bisa ikut yang kayak gitu, Pak. Nabi ini puasanya Nabi itu nyambung, Pak. Sahur enggak, buka enggak. Dari saat sekarang ini puasa, malam enggak buka, sampai pagi enggak sahur, nyambung hari berikutnya. Sahabat tahu. Akhirnya sahabat sok mau ngikutin, dan ini namanya puasa wisol. Puasa nyambung, namanya wisol. Dulu Nabi itu puasa wisol khusus untuk Nabi, gak bisa diikuti sama orang biasa. Sahabat karena pengen yang ngikut puasanya Nabi, ngikut-ngikut. Buka kagak, sahur gak. Akhirnya sahabat Nabi itu ngikut-ngikut sampai lemes. Dia bilang, kenapa ini? Kenapa kamu? Puasa Nabi, sahur gak? Enggak. Buka gak? Enggak. Kok enggak sahur? Ya kan kok juga gitu puasanya. Nabi bilang, saya ini enggak kayak orang biasa. Lastu kahayatikum. Saya beda sama kalian. Innama yut'imuni rabbi wa yasqin. Kalau saya enggak sahur, saya enggak buka, Allah tetap ngasih asupan makanan langsung kepada diri saya. Makanya saya kuat. Kalian jangan batalin. Kalau saya ikutan puasa kayak saya. Sahabat udah mau ngikut Nabi, udah bodo amat sama Nabi, biarin mati. Jadi Pak Bu, intinya ada amalan Nabi gak bisa diikuti memang. Oh, Bapak giliran ngomongin poligami bilangnya sunnah. Gaya. Padahal sholatnya masih belum. Padahal yang sunnah itu yang mana? Gak bisa diikuti Nabi itu. Nah, maka sunnah-sunnah yang berat ngikutin Nabi keseluruhan mustahil. Gak mungkin bisa, gak mungkin boleh, gak bisa. Nah, maka kita ngikuti yang mampu, gitu Pak ya, yang bisa kita ikuti. Jelas Bapak Ibu? Nah, yang diikuti biar gampang ini, saya rangkum jadi 3. Kita ngikuti Nabi apanya? Kita rangkum jadi 3. Yang pertama adalah ibadah. Ibadahnya ngikutin Nabi, mencontoh Nabi. Ini pertama. Yang kedua yang diikuti adalah akhlak. Apa Bapak Ibu? Akhlaknya Nabi. Ini yang pengen kita ikuti ya. Yang ketiga yang diikuti di dalam diri Nabi bagi kita sekarang ini adalah kebiasaan sehari-hari. Nah, ada kebiasaan sehari-hari tadi. Pertama yang diikuti apa Pak Ibu? Ibadah. Udah lupa baru 2 detik. Yang kedua yang diikuti apa Bu? Akhlak. Yang ketiga apa?
Kebiasaan. Saya bilang ibu yang jawab apa? Saya bilang bapak yang jawab ibu. Memang benar ini. Ibadah, akhlak, kebiasaan. Ini aja dulu, kita ikutin 3 ini aja dulu deh. Ini udah hebat benar kalau Bapak Ibu bisa ikutin 3 ini. Tapi saya nggak bisa ngejelasin semuanya loh. Kalau kita mau bahas satu persatu, masya Allah, ini mau tidak mau harus ada ngaji. Nah, pentingnya Bapak Ibu ini untuk mengetahui 3-3-nya secara makin sempurna, ini kudu ngaji. Lah Nabi aja dakwahnya ngajarnya 23 tahun. Masa iya Bapak cuma bisa memahami 1 jam maulid? Gak bisa. Nabi dakwahnya ngajarnya sampai mati 23 tahun. Pelajarannya disampaikan 23 tahun. Gak mungkin kita bisa ngajinya cuma separuh ngaji, separuh enggak. Kadang ikut ngaji, kadang enggak. Kalau kita betul-betul mau ngikut Nabi, maka kita harus ngaji. Bukan ngaso, Pak. Ngaji. Nah, saya sebelumnya begini dulu. Emang kita ngapain harus ngikut Nabi, Bu? Emang kita ngapain harus ngikut Nabi, Pak? Dan ini lebih penting, motivasi untuk ngikut. Ngapain saya harus ngikut Nabi? Biasanya, Pak, namanya orang ini, Pak. Namanya orang itu perlu butuh yang namanya keuntungan. Bapak jadi tentara, Pak. Ngapain capek-capek jadi tentara, Pak? Suruh push up, bener nggak? Betul. Oh, belum sama pimpinan ditetak-tetak, bener. Ngapain mau jadi tentara? Oh, karena saya punya keuntungan. Saya kalau jadi tentara nanti gaji tetap, dapat rumah, tunjangan, pensiun itu minimal itu. Belum nanti pangkat, kedudukan, kehormatan keluarga, bisa membela tanah air, macam-macam lah. Intinya perlu keuntungan. Gitu ya, Pak. Karena ada benefit. Saya dapat apa nih? Begitu pula dagang. Kalau dagang nggak nyari untung, ngapain dagang? Orang capek-capek dagang, kelalang keliling karena nyari untung. Maka ini hebatnya Allah dan Rasul memberikan kita janji, memberikan kita motivasi. Kalau ikut Nabi, Allah cinta. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Kalau kalian benar cinta sama Allah, ikutin Nabi. Ikutin aku, kata Allah. Allah nyuruh Nabi ngomongin, ikutin aku. Nanti balasannya 2 minimal. Dan 2 balasan ini sudah cukup. Pertama, yuhibbukumullah. Allah bakal cinta sama Bapak Ibu. Kalau ngikut Nabi, apa yang pertama? Allah akan mencintai kita. Yang kedua, Allah akan mengampuni dosa kita. Pertama apa, Pak? Mencintai. Allah akan mencintai kita. Yang kedua apa, Bu? Allah akan mengampuni dosa kita. Lagi-lagi sama, saya bilang, Bu, bapak-bapak ini. Bapak yang ibu-ibu ini. Enggak apa-apa lah ya, rame-rame ada bagus. Ini kayak kuis berhadiah lah. Ya. 2 ini cukup. Loh, ibu, kalau ibu dicintai suami, misalnya, kalau ibu sudah dicintai mertua, maka keinginan, harapan ibu mulus. Bapak yang kerja kalau sudah dicintai pimpinan, gampang urusannya. Bapak punya channel, mungkin dengan naik jabatan, mungkin dengan penempatan dan penugasan, mungkin juga dengan gaji, ya macam-macam deh. Pokoknya kalau udah dicintai sama pemimpin, gampang urusannya. Itu baru dicintai manusia, Bapak. Gimana dicintai Allah? Masya Allah. Urusannya digampangin sama Allah. Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Kalau Allah udah cinta sama hamba yang tadinya sesat, yang tadinya enggak sholat, yang tadinya enggak kenal
mungkin kita ada di tempat pelacuran, alhamdulillah. Kalau bukan karena Allah cinta, mungkin kita ada di tempat diskotik, klub-klub malam, tempat-tempat perjudian, ataupun juga tempat-tempat maksiat lainnya. Kalau bukan karena Allah cinta, bukan karena kita ini pintar, bukan karena kita ini hebat, bukan karena kita bersih dari dosa, kan Bu? Karena Allah cinta. Kalau Allah ada cinta, wajadaka dhalan fahada. Yang tadinya sesat, yang tadinya nggak kenal dari Allah, dasar Allah dikasih petunjuk. Ya, jadi ada cerita gini, ini mah cerita awal. Ada seorang cerdas. Ini orang cerdas ini dia ditantang sama raja. Jadi ada seorang raja bilang kepada rakyatnya, rakyatku, saya nggak manggil ini. Rakyatku, saya mau kasih sayembara. Siapa yang bisa masuk dapat undangan ke istana akan saya kasih hadiah. Maka beberapa tokoh masyarakat, beberapa perwakilan masyarakat dikasihlah undangan dari istana, datang ke istana. Setelah makan jamuan, maka si raja bilang gini, Bapak, Ibu-ibu yang saya muliakan, sebelum pulang saya mau kasih hadiah. Tapi hadiahnya milik sendiri, kata si raja. Si raja bilang hadiah milik sendiri. Apa hadiahnya? Ini di istana terserah. Bapak Ibu bebas mau milih barang apa aja yang bisa dibawa pulang, bawa jadi milik Bapak Ibu. Boleh. Tapi waktunya sebentar. Saya kasih semenit doang. Udah kayak uang kaget ini, Bang. Dihitung mulai 1, 2, 3, orang-orang berpencar, orang-orang lari-larian. Ada yang ngambil pancinya raja, ada yang nyari emasnya raja, ada yang bawa perabotnya raja. Pokoknya selama bisa dibawa dia bawa. Bungkus dulu. Waktunya ada mau habis. Ada satu orang diem aja dia di kursi meja makan. Diem aja ini, namanya Iyas. Diem aja dia. Pak Iyas, kok nggak gerak? Enggak, biarin aja. Orang-orang pada nyari macam-macam, semua dibawa. Pokoknya yang bisa dibawa, gelas-gelasnya apa segala macam, pot-potnya juga dibawa. Sampai waktu tersisa sedikit. Sampai akhirnya waktu udah mau habis, 5 detik lagi ya Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2. Si Iyas, Bapak Iyas tadi langsung mendekati raja, peluk raja. Loh, kok saya dipeluk? Apa ini? Kata raja apa tadi? Semua yang ada di istana boleh dibawa pulang. Yang bisa dibawa pulang itu jadi miliknya. Orang-orang sibuk nyari apa benda-benda di istana. Ternyata ada orang cerdas dia. Dia nyari siapa ya Bu? Rajanya. Kalau rajanya udah bisa dibawa pulang, maka istananya punya dia. Pinter nggak Bu? Pinter nggak Pak? Nah, ini gambaran maksudnya. Karena perbuatan itu, akhirnya Iyas dijadikan penasehat raja. Yang lainnya cuma bawa piring, yang lainnya cuma bawa kursi, yang lainnya cuma bawa emas sekalipun, dia bawa rajanya. Dia punya jabatan gara-gara nyari raja. Maka begitulah kalau orang beriman yang cerdas. Kalau ada orang sibuk nyari dunia, nyari jabatan, nyari pamor, popularitas, penghormatan, gak usah ribut, biarin aja. Kita gak capek sendiri. Kita nyari Allah. Orang yang dapat Allah, yang diridhai Allah, dicintai Allah, dunia mah kecil, gak ada apa-apanya.
Oh, wajar Bu, Pak. Sahabat Nabi badannya kurus-kurus, seragamnya masih bagus kan seragam kita, tentara kita. Seragamnya Allah tadi butut, nggak punya apa-apa, banyak yang miskin-miskin. Tapi Romawi tunduk di bawah kaki mereka, Persia tunduk di bawah kaki mereka. Padahal mereka kecil-kecil, karena udah dapat ridhonya Allah. Nah, ini pentingnya kita dicintai Allah. Maka udah cari ridhonya Allah Bu. Capek nyari ridhonya suami. Suami kayaknya seneng nih kalau saya pakai baju merah. Ibu pakai baju merah. Keluar kamar Bu, kok merah-merah? Udah kayak partai bendera partai bilang gitu. Nanti pakai kuning-kuning Bu, kuning-kuning udah kayak yang ngambang-ngambang di kali. Itu akhirnya pakai yang hijau ganti udah kayak ketupat itu dikasarain lagi. Udah nggak usah pakai baju lagi. Repot Pak, nyari rindu orang itu susah. Kita nyari cinta manusia itu capek. Maka caranya cukup cari cintanya. Nah, gimana biar dicintai Allah? Caranya adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jelas Bapak Ibu sini? Nah, yang kedua diampuni dosanya. Pokoknya kalau ngikut sunnah Nabi diampuni dosanya. Tadi ngikut sunnah itu pada 3 perkara saya bilang. Masih ingat gak Pak? Masih ingat gak Bu? 1. Oh, baru berapa menit? Bagaimana ulang ini? Ngeganya dulu lagi ya. Pertama, alhamdulillah masih ada yang ingat. Pertama, ibadah. Ngikut Nabi. Yang kedua, masalah akhlak. Yang ketiga, kebiasaan. Nah, sekarang baru saya bahas. Kalau Bapak ingin mencintai Allah, ikuti Nabi. Mengikuti Rasulullah SAW minimal sekarang ini kita pada 3. Karena ini paling banyak. Pertama, ibadah. Ibadah kita harus ikut Nabi. Gimana biar ikut Nabi? Ngaji. Ikut Nabi itu ikut mazhab. Oh, saya mazhab Syafi'i. Ini berarti ngikutin Nabi. Bukan berarti orang yang bermazhab itu berarti nggak ngikuti hadis. Salah, orang sekarang aneh. Ayo ikuti Allah dan ikuti Al-Quran dan hadis. Maksudnya jangan nggak usah ikut Imam Syafi'i, nggak usah ikut Imam Maliki. Itu ulama, itu manusia. Kita ikuti Allah dan Rasul. Ini bohong. Mereka ulama itu memahami Al-Quran dan hadis baru jadi mazhab. Jadi ikuti mazhab sama dengan mengikuti Al-Quran dan hadis. Kembali, wudunya ngikuti Nabi, Pak. Kata Nabi, man tawaddo'a, siapa yang berwudu nahwa wudu'i hada, seperti wuduku ini. Garis bawah ini Pak. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, thumma shalla rak'atain, kemudian sholat ya walaupun 2 rakaat, la yuhaddithu fihi ma nafsah, tidak berbicara dengan diri, ada khusyuk dalam sholatnya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dosanya yang telah lalu hilang semuanya, dihapus sama Allah. Tapi syaratnya wudu seperti wudunya Rasul. Nah, pertanyaannya sekarang, wudu Nabi kayak gimana? Nah, ini pentingnya ngaji sama ustaz-ustaz. Ada wudu begini Bu, Pak. Siapa yang udah begitu? Jambulnya doang Pak, ntar yang nyala di hari kiamat. Air wudu kita itu adalah cahaya pada hari kiamat Bu. Nanti waktu Bapak Ibu datang di hari kiamat, kok sih yang nyala cuma ubun-ubun? Karena wudunya cuma ubun-ubunnya doang. Nabi itu wudunya dibuka, diusap semua, kepalanya diusap. Semuanya biar bercahaya, pikirannya biar kagak kotor, biar kagak ngeres. Itu maksudnya. Nah, walaupun dalam mazhab Syafi'i boleh wudu begitu doang sah, tapi yang kita pengen ikut wudunya Nabi. Ada lagi wudu
tidur. Sampai kerannya copot, keran masjid lagi kita. Apalagi air masjid, wah, air masjid itu air wakaf, Bu. Jangan mentang-mentang air masjid, air sembarangan. Kalaulah air di rumah, wudunya buka kerannya dikit-dikit aja, seperlunya. Jangan kencang-kencang. Ini penting, ini wudunya. Nabi itu wudunya cuma 1 mud. 1 mud itu 0,68 mililiter. 0,68 liter, 600-an mililiter. Berapa mililiter? Hah? Ini 300 berapa? 330 mililiter, berarti 0,3 liter. 2 kali botol kecil. Wudunya Nabi, Bu, 2 botol doang. Irit banget. Bukan karena Nabi kekurangan air, bukan. Nabi bisa mengeluarkan air dari sela-sela jarinya. Itu mukjizatnya Rasul. Tapi memang itulah ajaran Rasulullah SAW. Hemat air. Jangan buang-buang air, encret namanya. Nih Bapak nih, sekarang kita kan habis dikasih air nih di Maulid. Minum sebagian, sisanya dibuang. Ya Allah, saudara-saudara kita di Palestina, anak-anak, ya Allah, nangis kita melihatnya. Sekarang kita makan enak, mau ada donat macam-macam, ada combroknya sekalian. Oh, karena kita enak makan, lupa sama nikmat Allah. Makan dikit sudah ogah buang. Ini penting, ini menghargai nikmat Allah. Airnya tolong jangan sisa ya Pak. Kalau ada sisa bawa pulang. Gitu, botolnya juga jangan dibawa sini, jangan dibuang di masjid. Habis selesai maulid, sampah-sampahnya bawa. Tukang sampah nungguin, Bu. Bagi kita sampah, bagi orang-orang yang nggak punya ibu rezeki mereka. Masya Allah. Nabi itu hemat air. Lagi wudhu, ini kita baru bahas wudhunya doang ini. Ada lagi nih Pak. Orang wudhu begini doang. Maaf, punten ya. Siapa yang begitu wudhunya? Ada nggak Pak yang kayak gitu wudhunya? Ada nggak Bu yang kayak gitu wudhunya? Udah kayak main bola, gocek gini-gini doang. Males bener. Nabi dalam riwayat Bukhari pernah melihat sahabat wudhunya kayak begitu. Ini dah, tumitnya nggak basah, belakangnya masih kering. Nabi langsung jerit, wailun lil aqabi minan nar. Celaka tuh tumit-tumit, tak kena neraka tuh tumit. Karena ibadahnya nggak ikut Nabi. Nabi itu wudhunya digosok, muka digosok semuanya, tangan kan gitu. Males bener ya Allah. Pak, itu wudhunya mazhab apa? Mazhab Malasi. Malasi. Bukan Syafi'i. Malasi itu mazhab orang malas. Ya Allah karim. Bu, kalau ibu pakai skincare, skincare enggak? Pakai kosmetik, dandan, kira-kira sebelah bawah apa semua muka? Wah, atu-atu didengkulin. Enggak tahu suka saya namanya foundation lah, apalah, nggak ngerti saya juga. Lama banget Bu. Mama, ayo wudhu. Dulu ini masih bikin alis. Bikin alisnya berjam-jam. Buat apaan Bu Pak? Buat kondangan. Cuma biar kalau dipoto keren, bagus, cantik, ganteng. Tapi kalau menghadap Allah, wudhunya ngasal. La ilaha illallah. Giliran depan foto pengen paling cakep. Giliran depan Allah, Masya Allah, semaunya. Nah ini ibadah itu ngikuti Nabi. Coba wudhunya kita perbaiki. Minimal wudhu waktu mau sholat. Tanya sama ustaz kita, sama ulama-ulama, tanya sama ulama-ulama.
wudunya kayak gimana mestinya. Itu berwudu tuh Pak. Sholatnya Nabi sepanjang beliau hidup di Madinah. Saya ulang ya, sepanjang beliau hidup di Madinah, kewajiban sholat Nabi Isra wal Mi'raj itu tahun ke-10 kenabian. Setelah 10 tahun Nabi jadi Rasul, baru meninggalnya Siti Khadijah, meninggalnya Sayyidina Abu Thalib, pamannya Nabi Abu Thalib, Nabi di Isra Mi'raj untuk sholat 5 waktu. Setelah 10 tahun jadi Nabi. Tapi setelah di Mekah pindah hijrah ke Madinah, sudah enak beribadah, sudah enak, punya masjid sendiri, punya teman-teman yang bisa menguatkan iman dan amal soleh. Nabi gak pernah sholat sendirian, pasti Nabi sholat berjamaah. Nah, jadi kalau bapak-bapak sekarang ini mau ngikut Nabi, sholatnya harus berjamaah. Kalau sholatnya sendiri, sholat sih gugur kewajibannya, tapi belum ngikut Nabi. Katanya mau dicintai Allah, katanya mau dapat ridhonya Allah, ngikut Nabi, cinta Rasul, pengen diakui sebagai umat, dapat syafaat, banyak banget permintaannya. Maka harus ngikut Nabi dalam ibadah, di antaranya sholat berjamaah. Nah, ini penting ini, bapak-bapak tolong di absen ya. Setelah ini sholatnya dicatat nama yang udah ikut maulid. Nanti yang enggak sholat berjamaah setrap. Tanya mungkin sakit, kita ada mungkin ada masalah, kita kasih konsultasi. Begitu Nabi itu. Kalau habis sholat subuh biasanya sih, atau habis sholat berjamaah, Nabi suka nanya Pak, suka absen. Siapa yang nggak ada sholat jamaah? Oh Nabi fulan, kenapa nggak sholat? Coba nanti ditengokin ke rumahnya. Itu akhlaknya Nabi itu. Jadi sholat berjamaah sampai Pak, waktu mau meninggal, Nabi udah nggak bisa jalan Bu. Jalan aja nggak kuat. Ini Nabi minta digotong 2 orang. Sayyidina Fadl, anaknya Abbas, sepupunya Nabi. Sayyidina Ali, anaknya Abi Thalib, digotong Nabi, nyeret kakinya untuk bisa sholat berjamaah. Coba ini Pak, ini ngamalin sunnah ini, sholat berjamaah ya dulu dah, luar biasa ini. Orang kalau sering sholat berjamaah Pak, dalam hadis itu, nanti ketika dia susah, malaikat ngebantuin. Waktu dia sakit, malaikat menjenguk orang yang sering sholat jamaah. Bapak-bapak mumpung sehat, jaga sholat jamaah. Kalau suatu ketika kita sakit, nggak mampu sholat berjamaah, akan tetap dapat pahala sholat berjamaah. Bapak dikasih gaji 1 juta sama 27 juta, milih mana Pak? Pak, jawab, ada yang kesel hanya. Gaji 1 juta sama 27 juta, mana yang Bapak pilih? 27. Gitu dong, kan seneng Pak, ini akhlak. Jangankan 27 juta Pak, 1 juta lebih gope aja dikejar. Jangankan 27 kali lipat, Bapak kan sholatnya, kalau sholat subuh berjamaah tetap 2 rakaat, apa jadi 14 rakaat? 2 rakaat. Tetap 2 rakaat. Bapak sholat sendirian subuh 2 rakaat, berjamaah juga 2 rakaat. Tapi pahalanya, gajinya, Bapak sholat 2 rakaat sama dengan 54 rakaat. Karena dikali 27, 2 rakaat dikali 27 sama dengan 54. Bapak sholat 54 rakaat emang sanggup? Kagak. Jadi ini pintarnya orang beriman, pintar gitu loh. Sama duitnya pintar banget. Masa sama pahala kagak pintar-pintar. Saya katakan itu juga sholat, yang penting sholat. Giliran makan nggak yang penting makan. Bapak makan pengennya pakai lauk, sayurnya, sambelnya, kerupuknya, buahnya. Gak mau Bapak
Kacau deh. Mau nggak begitu ya? Ya. Ada. Sholat, giliran sholat, urusan sholat. Yang penting kan sholat daripada nggak sholat. Ini kepada Allah. Jadi kita mau ngikut Nabi itu sholatnya, ibadahnya. Jaga sholat berjamaahnya, Pak. Waktu perang, Nabi ini mau perang nih. Musuh dari depan mata. Tetap Nabi ngejaga sholat berjamaah. Namanya sholatul khauf. Tata caranya khusus. Kalau Nabi ruku, soft pertama ikut ruku, soft kedua jaga dulu. Takut musuh nyerang tiba-tiba. Namanya sholat ketika takut. Tapi tetap berjamaah, Pak. Kita jangankan perang, kerja bakti aja udah jamaah. Baru kerja bakti 17 Agustus atau kurban. Panitia kurban rame, motong-motong caca-caca daging. Waktunya sholat, tak dulu, ngaso dulu. Bener-bener emang kalau Allah kagak sabar, jeleger aja tuh, petir. Untungnya Allah sabar banget ya Allah. Coba ini sekarang coba. Berjamaah itu adalah sunnah Nabi di antara sunnah Nabi terbesar. Kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bilang, kalau kalian sholat di rumah, padahal nggak sakit, bukan karena ada alasan uzur, sholat di rumah, maka kata beliau, maka kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Kalau kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, kalian sudah sesat. Nggak bisa. Ada orang ahli zikir, zikir, tahajud. Waktunya sholat subuh, sholatnya sendiri. Kadang-kadang ngebangkok, ketiduran karena kecapean sholat tahajud. Salah ini benar. Ngedahuluin yang sunnah daripada yang wajib. Keliru ini. Silahkan zikir, silahkan sholat malam. Tapi yang lebih penting sholat subuh berjamaah. Lebih keren lagi pas lagi sholat Idul Fitri. Idul Fitri hukumnya sunnah. Kalau bapak ibu nggak sholat Idul Fitri, kagak dosa, cuman malu. Tapi herannya orang kita nih, giliran sholat subuh berjamaahnya cuma 2 sok. Waktu sholat Idul Fitri, masya Allah, 2 RT, 2 komplek, penuh sekali. Apalagi waktu lebaran sholat zuhur berjamaah lebih kosong, Pak. Masjidnya pada kemana? Pada silaturahmi. Ini keliru ini, Pak. Mana yang wajib, mana yang sunnah ini? Nah, jadi sholat berjamaah ini kalau di zaman Nabi, Pak, orang tuh nggak sholat jamaah. Para sahabat tuh udah bilang, munafik. Yang nggak sholat jamaah, munafik. Kalau bukan karena sakit, bukan karena uzur, mereka bilang munafik. Bu, kalau ada suami nggak jaga sholat jamaah, Nabi bilang, sahabat bilang itu munafik. Makanya kalau ngomong tukang bohong, kalau janji diingkari, kalau diberi amanah khianat, ya karena munafik. Gara-gara nggak jaga sholat jamaah. Pokoknya kalau bapak jaga sholat jamaah, lihat, pegang kata-kata saya. Kalau bapak jaga sholat jamaah ini dipanggil Allah cepat, dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala gercep, gitu. Sama kayak dipanggil komandan, sama kayak dipanggil panglima. Lebih daripada itu ini Allah yang panggil. Lihat rezeki bapak, lihat ketenangan hati bapak, lihat keluarga bapak, akan Allah beresin semua. Orang kalau udah taat sama Allah, Allah senang ya Rabbana. Ini penting ini Pak. Coba kita ini pengennya hidup capek sih, ninggalin Allah, berusaha mati-matian, ya capek lah. Hidup itu kalau dipikirin capek karena gak dibantuin sama Allah. Hidup tuh yang enak kalau sama Allah diatur. Dalam Al-Quran Allah janji bagi orang yang soleh hidup akan diatur. Wa huwa yatawallas sholihin. Dia Allah akan mengatur hidup orang-orang soleh. Makanya pengen punya anak ya soleh. Mau jadi tentara soleh. Mau jadi politikus soleh. Mau jadi ulama yang soleh. Mau jadi pedagang, nggak apa-apa nak. Kamu jadi apa aja nggak apa-apa nak. Yang penting harus jadi orang soleh. Nah, nanti kalau jadi orang soleh Allah yang ngatur
ngikutin ibadahnya Rasul. Dari wudhu sama sholat aja dulu. Saya belum gerakin gerakan Rasul gimana sih? Sholatnya Rasul tuh Fatihahnya kayak gimana sih? Berdiri ruku, ini harus ada pengajian. Satu, yang kedua, biar nggak terlalu malam. Udah capek juga saya urus sebenarnya. Udah enak nih. Yang kedua, ngikut apa tadi? Nah, ini baru ngaji. Yang kedua apa Pak? Kan akhlak Rasul banyak, dermawan, kemudian ramah, jujur, apalagi disiplin. Itu akhlak Rasul semua ada semuanya. Hormat sama orang tua. Tapi saya mau bahas salah satu inti akhlak Rasul. Apa ini? Salah satunya ini tawadhu, rendah hati. Rendah hati itu lawan dari sombong. Pak, misal ini ya, misal kalau kita sudah menganggap orang lebih rendah dari kita, kira-kira kita bisa sopan nggak sama dia? Nggak bisa. Kita bisa sopan kalau kita menganggap beliau, orang yang di depan kita itu lebih tinggi, lebih hebat dari kita. Itulah kalau tuh merasa orang lain lebih baik dari kita. Itu namanya tawadhu. Ngerti Bapak? Walaupun Bapak Ibu misalnya udah rajin sholatnya, udah rajin zikirnya, udah rajin pengajiannya, ketika ngelihat ketemu tetangga, saudara, teman, kenalan, orang lain, orang Islam yang belum sholat, gak boleh dalam hati kita merasa lebih baik, merasa lebih suci, merasa lebih hebat. Ini namanya sombong dengan ibadah. Jadi orang sombong itu bukan hanya dengan harta, Bu. Orang sombong bukan hanya dengan pangkat dan kedudukan, tapi juga bisa sombong dengan ibadah. Sombong dengan ilmu. Misalnya saya penceramah, ustaz, misalnya guru, tapi kagak ada muridnya, bisa nggak saya ngajar? Bisa nggak saya ngajar, Pak? Nggak bisa, orang kalian dengerin. Maka saya nggak boleh merasa lebih baik dari Bapak Ibu. Saya yang ustaz, saya yang ulama, nggak boleh merasa lebih mulia daripada Bapak Ibu. Jangan-jangan, perlu jangan-jangan, jangan-jangan yang masuk surga Bapak Ibu duluan. Jangan-jangan yang Bapak di antara Bapak Ibu ini ada yang sholat malamnya sudah nangis-nangis, lebih dekat dengan Allah daripada yang berbicara. Makanya nggak bisa saya merasa gimana kalau saya hebat dari Bapak, orang saya nggak tahu. Jangan-jangan ada di antara Bapak yang sedekahnya udah MM-an, males maksudnya. MM-an miliaran mungkin, kita nggak tahu sedekah orang. Jangan-jangan di antara Bapak Ibu ada yang sudah berbakti kepada orang tuanya sampai orang tuanya ridho, sehingga Allah pun sudah ridho kepada Bapak Ibu. Gimana kita bisa sombong? Walaupun maaf, punten, ini namanya tawadhu, Pak. Yang namanya tawadhu itu merasa orang lain lebih baik dari saya, dari kita. Dan tawadhu. Kalau udah ada sifat akhlak ini, maka gak mungkin Pak ngezolimin orang. Bapak mau zolim, mau buat jahat, terus Bapak ingat, jangan-jangan nanti dia yang nyelamatin saya besok di hari kiamat. Jangan-jangan orang ini yang bakal narik tangan saya dari neraka. Jangan-jangan dia kalau doa mustajab, saya kena kuala. Nggak bisa, Pak. Orang kalau udah ada sifat ini, Bu, nggak mungkin nggak ramah. Kalau udah ada sifat tawadhu, Pak, maaf ini Pak ya. Kalau ada orang ngechat WhatsApp, Assalamualaikum, maaf Pak, tapi nomornya nggak dikenal, Bapak jawab enggak? Nah, Bapak, Ibu, jangan-jangan yang mengucap salam itu doanya udah mustajab. Jangan-jangan dia ahli surga, asa ayyakunu khairan minhum, kata Allah. Jangan-jangan orang yang kamu anggap hina itu lebih baik daripada kamu yang menghina, kata Allah itu.
Akhlaknya Nabi kayak gimana? Akhlaknya Nabi itu lebih dulu mengucap salam. Setiap ketemu orang, sahabat baru mau Nabi Assalamualaikum. Kita kan enggak, Pak. Kalau kita ingin nunggu ditegur, jalan. Kok nggak salam? Sombong banget ya. Nggak nyapa. Padahal Bapak juga nggak nyapa. Sesama sombong jangan saling mendahului. Cuman kita sering menilai orang lain. Ibu-ibu juga gitu sama. Ya sombong banget, nggak pernah negur. Lewat aja. Padahal ibu kan juga nggak negur. Kalau Nabi nggak nunggu disalami, Nabi justru lebih dulu mau bersalam karena Nabi merasa sahabat lebih baik. Nabi itu waktu duduk dulu masa ini minta maaf nih Pak, saya dikasih kursi ya, karena biar kelihatan aja. Kalau Nabi dulu awal-awal Nabi dakwah itu duduknya di bawah. Sampai sahabat itu kalau yang di belakangnya pengen ngeliat juga. Makanya sama sahabat dibikinin mimbar biar Nabi duduk di atas. Awalnya Nabi nggak mau di bawah biasa, merasa kayak orang biasa. Nabi itu Pak Bu, kalau makan nih, makannya kayak orang miskin, kayak hamba sahaya. Makanya ini kata ulama begini nih makannya, kita lihat ya. Makannya Nabi kalau makan tuh kayak gini. Kayak gini Pak Bu. Makanya kalau ada ustaz, ada kiai makannya kayak gini, karena memang ada riwayatnya. Kadang-kadang Nabi makan begini Pak. Jadi kata orang bilang, Nabi kok makannya gitu, duduknya. Nabi bilang, inna ana abdun, saya cuma hamba Allah doang. Aqulu kama yaqulul abdu wa ajlis kama yajlisul abdu. Saya makan ya sama kayak hamba, saya duduk ya seperti hamba. Hamba saya. Waktu Nabi jalan, tiba-tiba ada ibu-ibu, nenek-nenek datangin Nabi, tolong saya mau ngobrol, saya mau curhat dong Nabi. Oh ini kayak mama Dede. Saya mau ada ngadu gitu. Maka Nabi itu dengan penuh rasa tawadhunya, rendah hatinya, gini Bu, ibu rumahnya di mana, gang yang mana, nanti saya datang. Jangan ibu yang datangin saya datang ke rumah ibu. Ya. Ini akhlaknya Nabi. Ini akhlaknya itu bersumber dari tawadhu dalam hati. Dalam hati itu merasa kita ini orang beriman, orang yang punya iman itu mulia di sisi Allah. Nabi itu nggak segan-segan duduk sama orang miskin, bukan cuma ngasih sumbangan, bukan. Ngasih sumbangan di foto-foto, kemudian jadi calon gubernur 2 gampang. Tapi kalau Nabi betul-betul duduk sama orang miskin, ada tukang jahit, kata Sayyidina Anas ini, tukang jahit Bu, orang miskin undang Nabi, minta Nabi datang ke rumah. Sahabat tuh suka begitu. Sahabat suka undang Nabi datang ke rumah, biar rumahnya diinjek sama Nabi barokah. Kalau hari ini biasanya ustaz diundang ke rumah, itu tujuannya biar barokah rumahnya. Itu maksudnya. Akhirnya diundang Bu, Nabi bawa satu orang anak kecil yang menjadi pembantunya Nabi, namanya Anas bin Malik. Ketika itu Nabi dikasih jamuan, dikasih makanannya daging udah keras. Ini daging udah alot, digigit juga susah, sama kuah labu kuning. Sama apa Bu? Ketika itu kan dagingnya alot Pak, udah lama daging. Namanya orang miskin punya daging diirit-irit gitu ya, sampai kealotan, kagak ada kulkas, kagak ada presto. Akhirnya dagingnya alot. Lah Nabi akhirnya makan labu, karena lebih empuk Pak. Ngerti gak? Makan ada labunya dimakan, ada labu. Nabi gak bilang, daging udah alot dikasih buah. Nggak ada. Nabi dengan kesederhanaannya Nabi makan labu. Akhirnya kata Anas bin Malik, saya semenjak itu tahu Nabi suka labu loh. Bukan karena suka, emang dagingnya alot padahal mah. Tapi Sayyidina Anas bin Malik karena melihat Nabi suka ngambilin labu kuning, akhirnya Anas bin Malik pun, saya juga jadi ikut suka sama labu. Ini cintanya sahabat.
Jadi sahabat itu ngikut Nabi, nggak pakai motivasi dan keuntungan. Pokoknya saya cinta sama Nabi, saya ikut. Itu namanya cinta. Kayak orang yang cinta sama Korea, bahasanya diikutin, gaya pakaiannya diikutin, makanannya topoki. Saking cintanya sama Korea, nontonannya drakor, lagunya Korea semua, Korea semuanya. Padahal dapat untung apa juga? Emang dibayar sama orang Korea? Kagak. Emang bisa ketemu gitu, pelukan, cium tangan? Nggak ada. Tapi tetap kalau cinta itu begitu. Nah, itulah sahabat-sahabat Nabi Pak. Karena terlalu ngefans sama Nabi, apa yang Nabi lakukan pengen itu. Gak penting pahalanya apa, balasannya apa. Oh, sahabat gak cinta. Kembali. Jadi Nabi itu diundang sama tukang jahit, diundang sama orang miskin, datang. Ini kadang-kadang ada yang kalau diundang lihat-lihat, dapat undangan mana? Oh, musola. Udahnya musola, namanya ikhlas lagi. Nah, ini mah uploadnya ikhlas ini mah. Nggak boleh, nggak benar itu. Oh, mau undang saya, coba siapin dulu. Tiketnya harus first class, harus bisnis. Nanti nginepnya di hotel harus bintang 5. Apa ini? Nabi itu enggak. Diundang orang miskin datang, diundang orang kaya ya datang tanpa menjilat. Nah, menantunya Nabi sendiri orang kaya, Sayyidina Utsman. Menantu dua, Sayyidatina Ruqayyah sama Ummi Kulsum dinikahkan dengan Sayyidina Utsman, tapi nggak pernah morotin Sayyidina Utsman. Bukan mantu, saya lah pinjemin, enggak. Nabi justru malah berhutang sama orang Yahudi biar enggak morotin orang. Ini kalau ini penting, maksudnya tawadu itu penting. Nabi ini bu, sahabat itu bikin majelis kayak gini nih, ngaji gitu ya. Yang ngajar bukan Nabi, tapi Nabi mau duduk di belakang dengerin pengajiannya sahabat. Kita kadang-kadang termasuk saya. Nah ini kalau datang, oh pengennya di depan, pengennya disebut namanya, dah kita hilangin yang kayak gitu, kesombongan kayak gitu. Oh masih muda ini mah yang ngaji, saya udah tua, saya udah makan asam garam kehidupan. Dah, Nabi itu tawadhu sekali. Ini namanya tawadhu, merasa orang lain lebih baik dari diri. Nah, kalau ada sifat kayak gini, ibu-ibu, gak mungkin akan bisa cemberut. Gak mungkin kita punya sifat kayak gini nih. Ini gak mungkin ngatain orang, gak mungkin. Ih, badannya gendut banget, gak mungkin. Kalau dia lebih dekat dengan Allah gimana? Kalau nanti dia yang bawa surga gimana? Kalau dia, begitu lebih kurang. Jadi kita berharap dia lebih baik dari kita, karena yang merasa lebih baik itu iblis. Pokoknya kalau ada orang ahli ibadah, ibadahnya membuat dia merasa lebih baik dari orang lain, berarti ibadah iblis. Orang punya harta, merasa dengan hartanya itu lebih baik dari orang lain, berarti harta iblis. Orang punya ilmu, ilmunya membuat dia merasa lebih baik dari orang lain, berarti ilmu. Orang cakep, cantik, ganteng, merasa lebih baik dari orang lain, berarti ganteng, cantik. Hati-hati iblis. Enggak ya. Saya ngomong sampai ke bapak jangan tersinggung, ya kan? Hati-hati godaan iblis. Ana khairu minhu. Sujud kamu sama Adam. Oh enggak. Saya lebih baik dari Adam. Kan saya dari api, Adam dari tanah, enggak hubungannya. Tapi merasa lebih baik. Hati-hati. Ini sifat akhlak Nabi. Yang kedua, yang terakhir, keseharian. Kita semua yang dilakukan oleh Nabi itu akan jadi amal ibadah. Ibu bapak makan, Nabi makan nggak? Makan. Nabi kawin nggak? Kawin. Nabi ke WC nggak? Ke WC. Nabi tidur nggak? Tidur. Ini semua kebiasaan. Ada istiadat aja, bukan ibadah, bukan juga akhlak, kebiasaan. Kalau kita kebiasaan kita juga ngikutin Nabi, semuanya jadi amal ibadah. Bu, Pak, kalau ngandelin sholat, Pak,
Kita dikasih Allah 24 jam. Sholatnya berapa lama? Saya tanya hari ini. Ibadahnya deh, 24 jam ibadah kita berapa lama, Pak? Sholat subuh 2 rakaat 2 menit. Itu juga kalau 2 menit itu dia. Sholat zuhur 5 menit. Sholat asar 5 menit. Sholat maghrib 3 menit. Sholat isya 4 menit, 5 menit. Ya sekitar 20 menit lah. Dikasih Allah 24 jam. 24 jam semua akan dihisab, akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Tapi yang dipakai buat ibadah cuma 20 menit. Gimana biar kita bisa ibadah terus kepada Allah? Nah, maka kegiatan sehari-hari kita diniatkan ibadah. Satu. Yang kedua, kegiatan kebiasaan sehari-hari kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidur kita sekedar tidur, monyet juga tidur, kucing juga tidur, kebo. Yang membedakan kita sama kebo tidurnya adalah ikut Rasul apa enggak tidurnya. Mulai malam ini tidurnya jangan sembarang tidur, main belum itu udah ngantuk tuh tidur. Wudu, jangan-jangan mati. Kita nggak tahu apa. Nah, doa taubat dulu. Doanya apa kamu tidur? Allahumma Bismika. barik lana. Bismika. Bismika. Allahumma Ya. wa bismika. Amin. Jangan amuk-amuk baik, amuk-amuk. Tiba-tiba oin biar merasa amuk-amuk. Ini bukan bacaan anak TPA, bukan. Itu bacaan orang dewasa. Nabi baca itu dari Abu Daud. Doanya banyak lagi, subhanallah 33, hamdul kalau badan pegel-pegel. Sama Nabi dikasih amalan. Kalau badan terasa capek gitu ya, amalannya sebelum tidur subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Ditutup la ilaha illallah syarikalah lahul mulku sampai akhir. 33 kayak bacaan sholat. Kayak kursi. Jangan kalau udah kena sihir, kena santet baru datang ke ustaz tolong ruqyah. Ustaz tolong bacain zikir, tolong doain, minta air, Kalau tidur makanya baca doa. Kita itu baca zikir jangan ketika ada musibah. Bapak Ibu kalau melihat video gempa bumi, tsunami, coba dengerin baik-baik. Wah, langsung zikir, Allahu Akbar, sambil videoin. Allahu Akbar, astagfirullah. Kemarin kemana aja? Zikirnya perlu dikasih tsunami dulu baru mau zikir. Dikasih petir geledek dulu baru mau zikir. Dikasih angin puyuh dulu baru mau zikir. Jangan Bapak Ibu jangan ya Bu ya jangan. Jangan. Kalau mau zikir sekarang zikirnya. Bapak Ibu punya anak, coba dizikirin anaknya. Kulhu, kalau berfalak, kalau berbinas, tiup. Diri kita tiup. Anak-anak kita itu tampil bro, jangan ya kebiasaan tidur ikutin aja. Nanti bangun tidurnya juga sama. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Bukan langsung lihat handphone bangun tidur. Ada SMS gak? Shopee. Dari kiri belum? Cek waktu ini. Langsung lihat TikTok. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi, ingatnya langsung sama Allah. Tidur, makan pakai tangan kanan Pak, minumnya pakai tangan kanan Pak. Rasanya berubah nggak tangan kanan tangan kiri? Kalau kita makan pakai tangan kiri, rasanya berubah nggak tuh makanan? Enggak. Hah? Enggak. Rasanya tetap air. Tapi beda. Kalau minum pakai tangan kanan, gini contohnya. Kering bukan haus lagi lah. Kalau minum pakai tangan kanan, makan pakai tangan kanan, oh ada pahalanya karena ngikut Rasulullah. Makan ibu kenyang sama-sama kenyang. Tapi kalau kenyang plus jadi ibadah itu baru beriman. Kita pengennya gitu. Ya, makan pakai tangan kanan, duduk kalau minum jangan berdiri.
Nabi bilang kalau tahu bahayanya minum berdiri bakal dimuntahin lagi tuh minuman. Nabi bilang begitu. Minumnya sambil duduk, kecuali minum air zam-zam. Nah, minumnya berdiri biar biar banyak. Tapi kalau air mineral duduk tuh, minum kopi duduk. Nah, pakainya tangan kanan, jangan lagi nggak bisa bedain mana kanan mana kiri. Walaupun bapak kidal, ada orang nih pak, lagi makan di depan Nabi, makannya pakai tangan kiri. Sama Nabi, pak, makan pakai tangan kanan. Karena dia malu ditegur depan orang, dia bilang, Nabi nggak bisa pakai tangan kanan. Akhirnya Nabi bilang, oh iya udah pak, bapak beneran nggak bisa pakai tangan kanan. Kelas tak, mudah-mudahan bapak beneran kagak bisa pakai tangan kanan. Setruk, nyahos ya. Gara-gara dia nolak perintah Nabi, padahal apa cuma susahnya? Cuma karena malu ditegur, apalagi kalau udah agak tua, ditegur, yang nunggu masih muda lagi. Akhirnya langsung nggak bisa. Ini udah kebiasaan saya. Sama Nabi didoain tuh, biar bapak semoga tangan kanannya nggak bisa. Akhirnya betul tangan kanan sentuh, tangan kiri dong. Ini gara-gara nggak mau ikut Nabi, kebiasaan makan minum ikut Nabi. Baca doa dulu, niat dulu buat ibadah, makan minumnya, makannya yang halal. Itu semuanya adab-adab sunnah tadi. Ke WC, di WC kita bisa beribadah. Masuknya kaki kiri, masuknya kaki kiri. Jangan main masuk aja. Masuk berak praklok sambil pegang handphone rokok. Nah, coba ini bedain. Ini WC-nya orang beriman, ini WC-nya pecinta Rasul. Habis maulid, habis ini masuknya pakai kaki kiri, keluar kaki. Jangan lompat. Jangan kaki kiri juga. Pakai masuk kayak gini. Doanya apa bu pak? Ya. Allahumma Bismillah dulu dong. Bismillah Allahumma baru pelan-pelan dulu ada doa makan. Itu lapar lagi ya. Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi. Bapak enggak? Rata-rata orang yang jatuh di kamar mandi arah. Rata-rata orang udah tua nih. Apalagi udah tua. Bapak sering meninggal kan? Sering sekali. Oh jatuh dari kamar mandi terus setruk. Hati-hati, tanya, baca doa nggak pas masuk? Karena doa waktu masuk kamar mandi itu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, saya minta perlindungan dari setan laki, setan perempuan. Karena di WC itu tempatnya setan. Jadi kalau dijulaki sama setan, ledak, setruk. Langsung kejepit. Kurang kejepit lah. Macam-macam lah pokoknya. Bapak cek aja kalau nggak percaya. Yang jatuh di kamar mandi biasanya lebih parah. Nah, kita pengen dilindungi Allah. Masuknya, udahnya kita di WC nggak bisa zikir. Kan kita nggak bisa di WC. Allahu Akbar, nggak bisa. Sambil berak Allahu Akbar nggak bisa. Malah dosa. Zikir di tempat yang salah gitu. Nah, maka ketika mau masuk itulah kita ngamalin sunnah. Jadi selama di WC kita dapat pahala. Kencingnya jangan berdiri, kencingnya duduk. Nabi suruh kencingnya duduk. Itu semuanya bapak ibu berak, kencing dapat pahala semua kalau ngikutin Nabi. Insyaallah niat amal insyaallah ya bapak ibu. Insyaallah. Mulai sekarang kebiasaan kita ingin mengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama ibadah, wudhu dan sholat jamaah. Yang kedua akhlak, kita berusaha rendah hati kepada siapapun yang kita lihat, itu akan memperbaiki akhlak kita. Yang ketiga adalah kebiasaan kita ingin ikut sama Nabi yang gampang-gampang, nggak susah-susah. Jadi makan